Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadan, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan, Angkatan 2018, dengan NPM 1840302041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkaian rectifier, penyiaran setengah gelombang dan gelombang penuh menggunakan SCR dan dalam menggunakan aplikasi PSIM. Nah, percobaan 3 ini adalah AC DC rectifier. Percobaan pertama itu penyiaran setengah gelombang dan yang kedua itu penyiaran gelombang penuh. Yang pertama akan kita rangkai di sini adalah penyiaran setengah gelombang, dimana di sini memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu yang akan kita rakit, langsung saja. Ini adalah dalam aplikasi PSIM. Di bawah ini adalah merupakan komponen-komponen pada aplikasi PSIM. Langsung saja kita rakit sesuai dengan gambar. Ini dengan AC menggunakan transistor. Setelah itu kita menggunakan beban, itu resistor. Setelah itu kita akan menyambungkan setiap komponen menggunakan klik saja tanda pensil di atas, lalu sambungkan sesuai dengan ini adalah rangkaian yang sudah terangkai. Nah, di sini kita akan mengukur setiap komponen, yaitu pada tegangan input kita akan mengukur pada tegangan input atau arus masukan, pada transistor, dan pada beban resistor. Kita akan menggunakan alat ukur. Di sini kita menggunakan alat ukur tegangan mengukur tegangan pada input dan output. Untuk transistor kita menggunakan alat ukur ini dan menggunakan gating block. Untuk memutar, ini kita coba putar untuk mempermudahkan kita. Ini juga langsung kita sambung. Nah, sudah kita sambungkan, maka kita akan memberikan nilai-nilai setiap komponen. Pertama, ini kita akan berikan nama tegangan input, feed in, display untuk memperlihatkan pada layar. Lalu sini kita menggunakan 301 amplitude, 311, maaf, dan menggunakan frekuensi 50. Dan untuk transistor di gatingnya itu kita menggunakan frekuensi 50 dan resistor kita menggunakan 12. Ini kita beri nama tegangan SCR. dan ini
output. Sudah. Nah, pada getting ini kita akan menyesuaikan sesuai dengan nilai yang akan diberikan di sudut penyalaan. Yang pertama, kita menggunakan sudut penyalaan sebesar 10 sampai 180. So, klik di getting, di switch point itu kita mengisi dengan 10. Sebelum kita run, kita akan menggunakan simulation control untuk menentukan berapa banyak jumlah gelombang yang akan diperlihatkan nanti. Sini kita menggunakan 0,04 karena kita akan menggunakan 2 gelombang pada total time-nya. Kenapa 0,04? Karena 2 bagi 50 Hz. 50 Hz ini adalah jumlah frekuensi yang kita gunakan. Langsung saja kita run. Kita akan memperlihatkan yang pertama itu gelombang inputnya dulu, lalu SCR, lalu output. Nah, dapat kita lihat di ketiga gelombang ini, di mana gelombang input itu masih berbentuk gelombang sinus, dan pada gelombang SCR itu menggunakan gelombang kotak, di mana dalam posisi min itu masih dalam keadaan min, belum off, dan lalu saat diberikan get, saat diberikan 10 sampai 180, maka dia akan seperti ini. Ketika dalam keadaan output hanya ada gelombang siklus min dan plus. Saat min, siklusnya itu terpotong karena menggunakan kita di sini menggunakan dioda SCR, karena pada dioda SCR itu berfungsi sebagai penyearah setengah gelombang. Untuk kita akan menggunakan penyearahnya sesuai dengan sebelumnya, itu menggunakan penyearah setengah gelombang yang akan kita tentukan di sini hanya setengah gelombang. Untuk menentukan RMS-nya hanya ada di bawah sini, tinggal kita klik. Nah, dapat kita lihat pada tegangan input, nilai input yang dihasilkan itu sebesar 2,19, dan pada keadaan di tegangan di SCR-nya itu lebih besar daripada tegangan input, itu sebesar 6,8 atau dapat dibulatkan menjadi 7. Dan pada saat di keluarannya atau output malah lebih kecil, karena di sini tegangannya tuh terpotong di SCR sehingga didapatkan 1,55. Nah, di sini sinyal RMS pada input output. Nah, kita akan melihat perbedaan di setiap sudut penyalaan. Kita akan mengambil dari sudut penyalaan 90 saja. Kita hanya ubah di gettingnya saja. Di sini 90, kita ubah dengan 90. Oke, lalu klik run. Nah, ini adalah kita lihat gelombang input masih sama, SCR
SCR, lalu output. Nah, dapat kita lihat perbedaan dari saat diberi 10 sudut penyalaan 10 sampai 180. Kita lihat arusnya. Nah, pada masih sama, tegangan input masih sama 2,9 dan output masih sama dengan 1. Dan pada SCR malah lebih kecil. Makin besar nilai sudut penyalaannya yang diberikan, maka nilai SCR-nya, tegangannya pada SCR-nya itu semakin kecil. Pada percobaan rectifier setengah gelombang, yang dimaksud di sini adalah gelombangnya dari setengah gelombang puncak maksimal dari, sedangkan hubungan antara sudut penyalaan dengan sudut input tadi itu adalah hasil yang diperoleh akan berpengaruh dari besaran nilai sudut penyalaan yang diberikan. Sudut penyalaan juga digunakan untuk mengatur sinyal, kapan sinyalnya mulai aktif, dan pada rangkaian yang digunakan menggunakan kapasitor dan mempengaruhi tegangan pada output. Tegangan pada output yang dihasilkan itu tegangan output yang dihasilkan besar. Selain itu juga kapasitor dapat memperbaiki gangguan yang terjadi pada sinyal DC, yaitu riak yang sebelumnya menggunakan mikrofarad. Kalau ini sudah dikatakan tidak ada riaknya. Kemudian selanjutnya adalah penyarah gelombang penuh. Di sini saya sudah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah merangkai sesuai dengan gambar yang diberikan sesuai modul. Itu tegangan 3, tegangan masukan, input, output. Nah, di sini sudut penyalaannya di gate 1 dan 4. Terus kita akan mengikuti sesuai dengan instruksi pada modul. Pada gating 1 dan 4 kita akan menggunakan gating 1 dan 4 itu 45 dan 45 180 sudut penyalaannya, dan untuk gating 2 dan 3 itu 180 dan 360. Yang pertama itu 45 180 gate 1, sini menggunakan 45 180, dan gate 2 dan 3 itu 180 360. Gate 2 180 360, ya benar. 4 itu 45, maaf, 45. Untuk gating 1 dan 4 itu menggunakan sudut penyalaan 45 180, dan untuk gate 2 dan gate 3 itu menggunakan 180 dan 360. Kita menggunakan simulasi kontrol. Oke, lalu run. Pertama kita akan melihat gate 1 dan 4. Kita akan lihat satu-satu. Kan? 1, gate 2, gate 3,
input output. Dapat kita lihat pada saat gate 1 dan gate 4 gate 1 dan 4 itu masih sinyalnya itu masih sama, dan gate 2 dan 3 itu sama, dan pada inputnya itu masih menggunakan gelombang sinus. Ketika gate 1 sampai dengan gate 4 itu menggunakan gelombang kotak, dan pada outputnya ini dalam keadaan positif, negatif, dalam keadaan negatif, dan ini saat dalam keadaan positif. Kita lihat tegangannya. Nah, saat tegangannya itu tegangan input dan outputnya itu sama, dan pada masing-masing gate itu lebih besar daripada tegangan pada input dan outputnya. Selanjutnya kita ubah ke yang terakhir itu 0. Pada gate 1 dan 4 itu menggunakan 0, 180, dan gate kita menggunakan ini aja 90, 120, dan untuk gate 2 dan 3 itu 170 dan 380. Ini kita menggunakan 90, 90. Gate 2 itu 270, 360, 270, 270, ini juga 270, 270. Oke, lalu kita lihat input dan outputnya aja. Nah, ini adalah rangkaian pada outputnya. Gate 1 itu sama seperti sebelumnya, dan gate 2 juga sama, dan pada RMS-nya kita lihat pada tegangannya itu lebih besar dibandingkan dengan tegangan inputnya lebih besar daripada tegangan outputnya. Pada saat tegangan outputnya itu tegangannya sudah berkurang, itu sebesar 1, nilai 1, sedangkan pada nilai inputnya itu masih 2. Adalah gelombangnya saat menggunakan gelombang penuh. Selanjutnya kita akan menambahkan kapasitor. Yang menggunakan tambahkan ke kapasitor. Nilai kapasitor yang digunakan itu adalah 330 mF. 330. Kita run. Ini adalah bentuk gelombang yang dihasilkan pada tegangan input itu menggunakan gelombang sinus,
pada tegangan output itu terdapat riak atau tidak ada sama sekali riak. Ini pada saat negatif, dan ketika positif dia hanya lurus. Nah, dapat kita lihat sama dengan sebelumnya, nilainya pada outputnya semakin kecil dan pada inputnya itu besar, karena pada percobaan rectifier gelombang penuh yang dihasilkan adalah bentuk gelombang penuh sama halnya dengan gelombang puncak maksimal, sedangkan hubungan antara sudut penyalaannya yang tadi itu sudut penyalaannya dengan tegangan input dan output adalah hasil yang diperoleh, dan juga untuk mengatur sinyal, kapan sinyal itu tersebut dikatakan aktif, dan pada saat rangkaian yang menggunakan kapasitor akan mempengaruhi tegangan output. Ini pada saat rangkaian sebelumnya dia itu hasil pada outputnya itu membentuk berbagai gelombang. Ini hanya menghasilkan gelombang hanya lurus saja. Berbeda saat menggunakan kapasitor akan mempengaruhi tegangan output, yaitu tegangan output yang dihasilkan besar. Selain itu juga dapat memperbaiki sinyal pada DC pada percobaan menggunakan kapasitor. Nah, dapat disimpulkan dari percobaan ini bahwasannya pada percobaan rectifier bahwa sudut penyalaan yang diatur pada gating digunakan untuk mengontrol sinyal kapan sinyal tersebut diaktifkan, sedangkan rangkaian tanpa kapasitor dan dengan kapasitor perbedaannya, kapasitor dapat memperbaiki sinyal DC dan dapat juga menaikkan nilai tegangannya. Selanjutnya kita masuk ke percobaan 4, yaitu DC-DC. Chopper yang pertama itu percobaan boost converter. Kita akan merangkai dalam aplikasi PSIM rangkaian sesuai dengan instruksi dari modul. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama di sini kita menggunakan arus DC, tegangan DC, lalu menggunakan induktor, menggunakan dioda. Setelah dioda kita menggunakan kapasitor. Setelah itu resistor, lalu tombol on off, dan voltage. Sudah itu mari kita rangkai. Udah. Setelah itu
lalu kita akan menambahkan MOSFET antara kapasitor. Lalu tambahkan grounding. Setelah itu kita akan menambahkan alat ukur pada termometer tegangan input, output, dan ini juga. Setelah itu baru kita memberikan nilai-nilainya sesuai dengan pada tegangan inputnya itu 12. Tegangan input kita beri 12. Dari display nilai pada 0,6 induktor 0,6 display. Lalu untuk kapasitor itu angka 15 mikrofarad. Display resistor menggunakan 57,6 ohm. Display. Lalu untuk ini kita menggunakan frekuensi seri modul tuh 62.500 Hz. Display. Maaf. Dan di sini kita menggunakan ST cycle 0 sesuai dengan perintah di modul. Menggunakan 0. Lalu jangan lupa memberi nama untuk input, input dan output. Display. Lalu kita beri nama D sesuai dengan modul D. Display. Untuk mensimulasikan jangan lupa simulasi kontrol, simulation control menggunakan 0,04 fungsi simulasi kontrol untuk mengatur jumlah gelombang yang akan digunakan. Setelah itu baru kita run. Kita melihat nilai pada D dulu. Input dan output. Nah, dapat kita lihat bahwasannya pada data D masih dalam keadaan
kita beri Dusty Cycle-nya itu masih keadaan 0%, sehingga masih dalam posisi seperti ini. Sedangkan dalam input masih dalam tegangan 12 volt. Dengan dalam input itu memiliki peningkatan, sehingga dapat Dusty Cycle atau puncak tertingginya itu di posisi 0,04 sekian. Kita melihat RMS-nya, bahwasannya di sini tegangan pada outputnya itu lebih besar dibandingkan dengan tegangan input. Lalu setelah itu kita mengubah sesuai dengan modul. Untuk Dusty Cycle-nya kita menggunakan 20% atau 0,2. Nah, dapat kita lihat bahwasannya terdapat perubahan pada nilai di D yang tadinya masih kita berikan 0, dan sekarang saat diberikan Dusty Cycle 0,2, maka ada perbedaan di ini, dan outputnya masih sama di dalam posisi 12, dan pada outputnya itu memiliki perubahan yaitu puncak tertingginya ada di 0,4. Nah, untuk tegangan outputnya saat posisi 0 lebih besar dibandingkan saat posisi 0,2, dan pada input ini input lebih besar dibandingkan dengan outputnya, daripada output, karena prinsip kerja MOSFET, ketika dalam keadaan on, induktor akan terhubung ke sumber tegangan, dan induktor akan menyimpan energi atau mengaliri arus ke dioda dan beban pada resistor ini sehingga beban tegangan outputnya itu yang dihasilkan itu besar. Maka dapat kita simpulkan pada percobaan ini, per DC to DC chopper yang diubah adalah besar nilai tegangan input DC pada boost converter, tegangan input dinaikkan yang sesuai dengan Dusty Cycle atau siklus kerja yang diberikan, dan semakin besar Dusty Cycle yang diberikan, maka tegangan inputnya juga akan semakin kecil. Selanjutnya kita akan ke percobaan kedua, itu buck converter. Kita akan merakit rangkaian seperti yang diberikan. Tegangannya masih 12. Di sini kita menggunakan tegangan 12. Sini 12, dan kita menggunakan
resistor, kapasitor, resistor, lalu tombol dan rangkaiannya sama seperti yang tadi, hanya membedakan di sininya aja. Rangkai tambahkan grounding. Setelah itu kita menambahkan alat ukur tegangan input, output, dan D. Setelah itu kita akan beri tegangan di sini 12, display, lalu yang kita beri input, display, lalu menggunakan resistor 0,023 display 0,323. Oke. Untuk kapasitor juga menggunakan 0,0214. Resistor menggunakan 11,664 ohm. Dan di sini kita menggunakan frekuensi 5000 Hz. Dan duty cycle-nya posisinya masih sementara 0. Lalu kita melakukan simulation menggunakan 0,4. Lalu ini jangan lupa kita berikan nilai
kita merasakan sudah selesai. Output. Jika semuanya sudah kita rasa sudah selesai, kita desain atau kita beri nama dan lainnya, itu maka kita akan lanjut on. Nah, ini adalah gambaran ketika menggunakan rangkaian yang kedua, yaitu buck converter, yang dimana pada D yang ini masih dalam posisi 0, Dusty cycle-nya masih dalam keadaan 0%, sedangkan pada input masih dalam keadaan posisi 12 sesuai dengan tegangan, dan outputnya itu berada pada 0 dan nilai puncak tertingginya itu dalam keadaan 0,04. Sudah dalam posisi 0, sekian, itu sudah dalam posisi puncak tertinggi. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, itu sesuai dengan percobaan sebelumnya, kita menggunakan 0,2 atau 20%. Kita ubah 0,2. Kita run. Nah, ini adalah bentuk gelombang sinus yang dihasilkan. Dalam posisi input itu masih sama, dan saat di data D itu berbeda, rangkaiannya seperti ini, dan pada outputnya itu seperti gelombang sinus yang kecil, tidak teratur. Dan dalam posisi tertinggi itu tertinggi atau free maksimalnya itu di posisi 0,04 sekian. Kita lihat dalam VRMS-nya saat nilai pada D, tegangan pada D itu lebih besar daripada nilai pada input dan outputnya. Pada saat nilai output lebih besar dibandingkan nilai input, karena pada percobaan buck converter berdasarkan prinsip kerja IGBT, ketika on, tegangan sumber akan terhubung dengan ban, dan jika dalam keadaan off, maka arus ban akan mengalir pada dioda, sehingga beban terhubung singkat dengan dioda dan tegangan beban menjadi 0 selama periodenya off. Maka dapat disimpulkan bahwa besaran nilai tegangan pada input DC pada rangkaian buck converter, tegangan input diturunkan yang sesuai dengan Dusty cycle atau siklus kerja yang diberikan. Semakin besar Dusty cycle-nya, maka tegangan output juga akan semakin besar. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maafkan, karena di sini saya juga masih proses belajar. Kita di sini masih sama-sama belajar juga. Jika ada yang salah atau salah ucapan dan salah kata atau selebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.